Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz di Power Breakfast. Dan kita akan review sedikit pergerakan dari indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar, di mana indeks harga saham gabungan cenderung bergerak landai pemirsa ya. Melaju tipis 1 poin atau 0,02% ke posisi 6.844. Sektor finansial memimpin penguatan naik 0,59%, sedangkan sektor transportasi memimpin pelemahan 1,7%. Kemudian kita akan melihat untuk update dari Bursa Asia. Pada pagi hari ini pembukaan dari Bursa Saham Asia dan Nikkei Jepang dibuka naik 0,19% di 27.568. Sementara Times Singapura turun 0,3%, 3.245. Kospi naik 0,58% di 2.426. Hang Seng Hong Kong turun 1,11% di 20.390. Pemirsa, wabah flu burung saat ini melanda berbagai negara di dunia dan kondisi ini dikhawatirkan tidak hanya dapat menginfeksi manusia tapi juga kinerja saham emiten unggas di Bursa Efek Indonesia. Wabah flu burung telah melanda dunia sejak tahun lalu. Di Amerika Serikat, wabah memaksa pihak berwenang membunuh 58 juta unggas di Amerika Serikat. Dan tidak hanya di Amerika Serikat, sejak awal tahun harga anak ayam telah melonjak di China. Harga anak ayam dari Shandong Yizheng Livestock and Poultry Breeding Co. Peternak ayam terkerek dan mengalami kenaikan hingga mencapai 3 kali lipat dibandingkan dengan awal tahun ini. Dan kondisi tersebut berdampak pada industri ayam China yang merupakan produsen unggas terbesar kedua di dunia. Dan dilansir dari Bloomberg pada Rabu kemarin, China kini kekurangan pasokan anak ayam. Keadaan tersebut dikhawatirkan mengerek inflasi pangan. Dari dalam negeri, Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan kejadian luar biasa atau KLB kasus tersebut mengingat mutasi virus yang cepat dan konsisten pada mamalia sehingga virus dinilai memiliki kecenderungan zoonosis dan berpotensi menyebar ke manusia. Kementerian Kesehatan bahkan mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan kejadian luar biasa flu burung ini pada akhir pekan lalu dan mengingatkan akan kesehatan peternakan unggas dan hal ini menyusul penemuan indikasi flu burung di sejumlah wilayah di Indonesia. Itu dia pemirsa, Kementerian Kesehatan mewaspadai infeksi flu burung cloud baru ke manusia. Dan bukan hanya ke manusia secara langsung, tetapi tidak kalah penting juga adalah antisipasi dampak flu burung terhadap kinerja saham unggas yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk membahasnya, sudah tergabung melalui video conference bersama dengan Bapak Arya Santoso, Presiden Director dari CSA Institute. Selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi Prisa. Ya, ini ada lagi wabah flu burung. Sebenarnya sudah mulai itu di tahun 2022 yang lalu begitu ya di Amerika, kemudian Kamboja, China. Nah, di Indonesia juga kabarnya sudah ada tapi memang belum separah negara-negara lain begitu. Bagaimana mengantisipasi flu burung ini terhadap kinerja saham-saham berbasis unggas atau poultry di Bursa Efek? Ya, memang kita perhatikan flu burung ini pernah terjadi ya, bukan pertama kali terjadi di dunia. Sudah ada strain yang sebelumnya juga di waktu-waktu lalu. Dan bagaimana kita melihat berpotensi memang ada kemungkinan mengganggu dari pergerakan harga DOC-nya sendiri ataupun bahkan mungkin saja terjadi kelangkaan dari pasokan unggas yaitu ayam jika memang itu tersebar meluas dan terpaksa dimusnahkan. Dalam kondisi saat ini memang walaupun datanya di Indonesia belum terlalu tersedia ya sejauh mana dampaknya, tapi dengan kondisi seperti ini kita juga melihat bahwa ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan ada kemungkinan harga naik dari unggasnya sendiri menjelang masuk festive season seperti sebagaimana cyclical sudah terjadi masuk masa puasa, lebaran itu juga biasa terjadi kenaikan harga. Oleh karena itu bagi mereka yang memperhatikan investasi di perusahaan-perusahaan yang bergerak di poultry ini bisa mengantisipasi bagaimana terjadinya lonjakan gerakan kenaikan harga ataupun kekhawatiran dari
kinerja bisnis dari sektor ini. Sangat dimungkinkan terjadi volatilitas yang sangat besar, di mana akan terjadi misalnya penurunan mendadak atau kenaikan mendadak di beberapa emiten ini. Oke, Cepin atau Charon Pokpan Indonesia dalam perdagangan kemarin ini beranomali, justru melambung 4,19% ke 5.600. Sementara ada Java, Malindo, kemudian juga Sreya Sewu atau SIPD, serta Widodo ini justru turun. Semenarik apa menurut Pak Arya terkait dengan saham Cepin? Ya, memang di antara semua emiten ini relatif Cepin termasuk paling tinggi ya diapresiasi oleh market, oleh pasar, dan cukup bagus kinerjanya. Sangat dimungkinkan terjadinya sentimen karena laporan keuangan yang sudah keluar full year di 2022 kita melihat cukup baik ya, sehingga diapresiasi dan cukup optimis market melihat bahwa di beberapa masa sebelumnya ketika ada terjadi flu burung maupun di masa-masa krisis, Cepin juga mampu mengatasinya dengan baik. Oke, tapi kalau kita cermati Cepin ini dalam sebulan terakhir memang masih turun 2,18%. Nah, strategi yang tepat seperti apakah yang patut kita lakukan? Anda katakan tadi ini mungkin memanfaatkan kinerja begitu, jangka pendek saja atau bisa untuk investasi medium? Kalau kita perhatikan untuk di kondisi saat ini, jangka pendek sangat mungkin masih tertekan, tetapi jangka menengah itu masih cukup baik ya, sehingga di kisaran harga 5.900 itu merupakan satu area resisten terdekat. Di area support dekat-dekat 5.500, 5.525 itu bisa dilakukan akumulasi beli. Memang nggak murah ya dibandingkan dengan emiten lain, tetapi Cepin ini cukup diapresiasi oleh market, menjadi salah satu pilihan utama bagi mereka yang ingin investasi di sektor ini. Oke, dari 5 saham poultry yang mungkin paling mendominasi begitu ya di Bursa Efek Indonesia, ada Cepin, Java, kemudian Main, dan SIPD serta WMUU. Mana yang paling menarik menurut Pak Arya untuk mungkin bisa kita buy atau justru hindari dulu semuanya atau gimana? Ya, sebenarnya dengan kondisi seperti ini sangat mungkin terjadi tekanan kepada semua emiten ya, karena ada kekhawatiran dari flu burung yang bisa meluas ke mamalia bahkan ke manusia. Tetapi ada beberapa yang cukup menarik, seperti contohnya di WMUU itu cukup murah ya, di mana harganya sangat dekat dengan support yang paling kuat sekali itu di 50 ya, sekarang di 52. Dengan resist di 64, secara valuasi juga cukup murah, menarik bagi mereka yang menengah panjang itu bisa akumulasi beli untuk WMUU. Kita melihat juga di sini Java itu juga ada satu rencana ya untuk private placement yang cukup besar, bisa di kisaran 1,54 triliun. Ini sangat mungkin menjadi sentimen positif juga. Untuk support itu di 13.05, di resisten 13.90. Untuk jangka pendek Java juga menarik untuk diperhatikan. Sedangkan untuk SIPD karena likuiditas tidak terlalu baik ya, cukup hati-hati bagi mereka yang ingin investasi. Perusahaan juga masih butuh membuktikan kinerjanya dari sisi earningnya. Tapi kalau yang ingin memperhatikan bisa perhatikan di area support di 1.100 dengan resisten di 16.50. Nah, kemudian untuk Main juga kita perhatikan bahwa perusahaan masih perlu membuktikan juga kinerjanya di tahun ini ya, untuk memperbaiki dari tahun-tahun sebelumnya. Area supportnya di 468, resistennya di 490. Demikian untuk sektor poultry, silakan bisa diperhatikan. Lengkap begitu ya, semuanya diulas oleh Pak Arya, level-level untuk masuk dan target-targetnya begitu ya. Tapi keputusan kembali ke Anda pemirsa mengenai emiten-emiten poultry ini. Pak Arya, tadi kita sudah membahas ya antisipasi dampak dari flu burung terhadap saham-saham berbasis unggas di Bursa Efek Indonesia. Sudah lengkap, ada 5 yang paling dominan begitu ya sahamnya. Nah, bagaimana dengan indeks harga saham gabungan? Kalau kemarin kita lihat sektor finance ini berhasil memimpin pergerakan sektoral, tetapi hanya membantu indeks harga saham gabungan agar tidak turun dan akhirnya IHSG ditutup landai begitu ya. Peluang dari IHSG berikutnya akan seperti apa dan sektor-sektor yang layak dicermati? Ya, kita melihat bahwa memang salah satu yang paling terkuat menopang indeks harga saham gabungan di sektor finansial ya, termasuk cukup mendominasi. Bagaimana secara market cap, bobotnya juga cukup besar. Walaupun demikian masih ada sektor seperti infrastruktur, seperti di Telkom, kemudian di aneka industri seperti Astra International itu juga mempunyai bobot cukup besar, Unilever. Bahkan sekarang Gotoh juga cukup mempengaruhi ya dari bobot indeks harga saham gabungan, termasuk top 10 dari size market size-nya. Dan kita melihat bahwa sementara ini indeks harga saham gabungan masih dalam area konsolidasi.
di support 6940, resisten 6940 di support 6781. Sementara masih bergerak terbatas di area tersebut. Apa yang menjadi hambatan ataupun kendala indeks harga saham gabungan ini masih cenderung konsolidasi? Ya, kita melihat juga bagaimana terjadi kekhawatiran ya dari keberhasilan pemulihan pasca pandemi. Bagaimana di berbagai sektor industri sebenarnya sudah mulai kembali bergeliat ya, tetapi juga ada kekhawatiran dari ada potensi political unrest menyongsong tahun 2024 untuk pilpres gitu. Kemudian sementara ini masih banyak para pengusaha juga masih wait and see, belum terlalu agresif untuk mengembangkan ekspansi bisnisnya, sehingga kita melihat juga banyak yang menahan diri ya sementara, sehingga masih ragu-ragu sebelum terjadi suatu pergerakan pemulihan ekonomi yang secara agresif. Oke, kita lihat rekomendasi saham pilihan dari Pak Arya pemirsa, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Ada Pegas direkomendasikan dengan support 1525, resisten 1640, BBNI dengan support 8775, resisten 9300. PNLF di 386 sebagai support, resisten di 475, dan ADMR support di 1290, resisten di 1500, semuanya buy. Kita ke Pegas, menarik apa Pegas Pak Arya? Ya, Pegas cukup menarik ya dalam kondisi saat ini, seperti sebagaimana sebenarnya di sektor bisnis sudah mulai bergeliat kembali. Kita melihat bahwa Pegas juga relatif cukup murah di area konsolidasi terbatasnya ya, yang sekarang sedang terjadi, dan boleh dikatakan dari sejak tahun 2023 tidak membuat satu penurunan harga lebih rendah lagi dari harga di kisaran 1505 ya, sehingga dekat dengan area support. Bisa diperhatikan ada kemungkinan potensi terjadinya upside yang cukup menarik dalam jangka pendek. Oke, ada target terdekat 1640 begitu ya? Lebih ke jangka pendek saja. Ya, sementara untuk jangka pendek bisa diperhatikan pada saat ada penguatan bisa dilakukan profit taking dulu. Oke, ada penguatan profit taking dulu, masih bisa buy karena levelnya masih dekat dengan support 1550 closing kemarin Pak Arya ya? Iya. BBNI, kenapa BBNI dibanding banking blue chips lainnya? Ya, sebenarnya semua banking itu menarik ya, cuma kita memperhatikan bahwa BBNI kinerjanya juga cukup bagus ya, walaupun demikian sekarang sedang murah harganya, relatif murah di level sekarang, sehingga kita bisa perhatikan untuk entry di dekat-dekat 8775, 8800 untuk mendapatkan upside berpotensi sampai 9300. Oke, selanjutnya PNLF 386 sebagai support, resisten 475. Semenarik apa secara teknikal? Ya, PNLF memang kita memperhatikan sempat terjadi penguatan sampai 775, dan di harga sekarang relatif masih cukup murah ya, secara valuasi juga cukup murah di level sekarang. Dan kita melihat di tahun ini itu memang terjadi penguatan dari titik terendahnya di angka 300 sampai di level harga sekarang, sehingga masih cukup menarik di 386, sangat mungkin upside-nya sampai ke 475, bahkan cukup realistis untuk kembali ke level 700. Ada peluang kembali ke posisi 700 untuk PNLF dan saat ini di closing 422. Jadi kita beli di current price mengingat supportnya Current price boleh, ya masih boleh, masih cukup murah juga secara fundamental cukup baik. Panin Financial Tbk. Kemudian ada ADMR, semenarik apa ADMR? Ya, ADMR menarik dengan rencana adanya pembangunan smelter, pengembangan bisnis di smelter ini memang juga merupakan satu proyek masa depan di industri-industri pertambangan ya, sehingga mereka yang memiliki smelter ini merupakan adanya keunggulan kompetitif. Jadi secara jangka menengah panjang ini menarik, tapi di harga sekarang juga menjadi satu perhatian khusus karena setelah pelemahan yang cukup agresif ya dari 1800-an, di kisaran mendekati 1800, sudah turun sampai ke 1290, sehingga secara teknikal sangat kemungkinan terjadi technical rebound di level harga dekat-dekat dengan support 1290. Kita bisa melakukan akumulasi beli dengan potensi upside sampai 1500. Ada potensi upside sampai dengan 1500. Saat ini di 1345 buy current price. Bisa buy current price atau bisa buy on weakness. Buy current price atau buy on weakness ya. Ada Pegas, BBNI, Panin Life, ADMR direkomendasikan buy, support resistance sudah kita bahas. Kita akan melihat sentimen pemirsa ya yang berhasil kami himpun untuk hari ini. Di antaranya ada aktivitas manufaktur China Februari menguat tertinggi dalam lebih dari 1 dekade.
Ini mendorong saham Asia kemarin rebound dari level terendah 2 bulan pada Rabu, dipimpin Hang Seng yang sempat melesat 4,21% pada penutupan di hari Rabu kemarin. Astra International, UNTR, LPPF usulkan pembayaran dividen dengan yield tinggi, yaitu mencapai 9 sampai 22%. Kemudian tadi kita sudah bahas ya, kasus flu burung muncul di sejumlah wilayah, Kementerian Kesehatan ingatkan kesehatan peternakan unggas. Kemudian pemirsa, beberapa agenda dari ekonomi yang patut Anda cermati, ada indeks manajer pembelian atau PMI Singapura, kepercayaan rumah tangga Jepang di bulan Februari, penjualan retail Korea Selatan month on month dan juga Januari, serta output sektor jasa Korea Selatan month on month dan juga di bulan Januari, klaim pengangguran awal dari Amerika Serikat dan tingkat pengangguran Uni Eropa di bulan Januari. Oke, kembali berbincang bersama dengan Pak Arya. Pak Arya, Astra, UNTR, kemudian LPPF ini ada kisi-kisi akan membagikan dividen dengan yield yang cukup tinggi. Anda mencermati juga nggak emiten-emiten melalui sentimen pembagian dividen? Ya, memang. Jadi kita lihat juga memang terjadi lompatan harga ya untuk UNTR dan Astra International, sehingga sempat di kisaran 2 hari lalu ya itu harganya melambung cukup agresif, terjadi gap di situ secara pergerakan harga. Oleh karena itu di sini terjadinya optimisme yang cukup berlebihan mendorong harga melompat begitu. Jadi cukup perlu diwaspadi ya bagi mereka yang tidak menahan dalam waktu lama ya, itu kita melihat bahwa optimisme sesaat ini perlu diperhatikan juga, jangan sampai terlalu agresif atau jadi euforia seperti itu. Dan waktu menunjukkan pukul 9:04 di mana untuk indeks harga saham gabungan pemirsa kita masih nantikan datanya begitu ya. Sempat menguat tipis saat ini 0,08% atau 5 poin ke posisi 6.850 dan berikut data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Oke, pergerakannya memang masih sangat fluktuatif karena masih di awal sesi 1. Jakarta Islamic Index naik 0,02%, LQ45 naik 0,21%. Kemudian dari top gainers ada BCA dengan kenaikan 0,29% di 8.625, BRI 0,42% di 4.740, GoTo 0,82% di 123, Astra International 0,41% di 6.175. Dari gainers kita ke losers. Telkom turun 0,76% di 3.900, ADMR turun 2,97%, 1.305. Java turun 1,51% di 1.305, Adaro turun 0,33% di 2.980. Oke, kita akan mengulas terlebih dahulu Pak Arya mengenai Astra International ini terkait dengan kisi-kisi yield dividen di 2023 ini, di mana Astra juga termasuk yang terbesar selain UNTR dan rencananya untuk saham LPPF gitu ya. ASI semenarik apa di tengah pergerakannya yang masuk top gainers pagi ini? Ya, Astra cukup menarik ya, walaupun dikabarkan memang akan memberikan dividen dengan yield yang cukup besar, jadi akan totalnya lebih dari Rp500 begitu. Tapi memang kita melihat Astra ini rutin ya membagikan dividen. Jadi walaupun grup ini cukup rutin membagikan dividen, memperhatikan bagaimana memberikan imbal hasil kepada investor. Jadi walaupun di tengah kondisi misalnya krisis seperti di tahun-tahun sebelumnya, masa krisis sebelum, selalu rutin memberikan dividen. Sehingga ketika yield yang diperhatikan yield, cuma kadang-kadang suka rancu ya investor itu memperhatikan misalnya dividen payout ratio. Kadang-kadang dividen payout ratio yang dilihat, ada yang dividen payout ratio-nya besar, tapi secara yield tidak besar. Nah, oleh karena itu, ketika diperhatikan, Astra kemungkinan akan memberikan di kisaran yield-nya itu melampaui dari angka return deposito setahun ya. Jadi menarik gitu, selain yield-nya cukup besar, kemudian juga ada potensi penguatan sahamnya, sehingga ada potensi mendapatkan capital gain. Jadi dari dua hal ini membuat para investor, apalagi jangka pendek, melihat momentum ini momentum yang menarik. Oke, tampaknya yieldnya sekitar 9 sampai 10%. 6150 dan sudah menguat selama 1 minggu terakhir hampir 9%. Strateginya bagaimana untuk Astra? Ya, sementara kalau bagi mereka yang memperdagangkan jangka pendek perlu diperhatikan di area support saat ini itu adalah di kisaran 6.000, di level 6.000 ya. Sempat terjadi lompatan di 2 hari yang lalu, bagaimana ketika closingnya di 5.800, opening di 2 hari yang lalu itu menjadi
6.200 gitu, mengantisipasi terjadinya untuk pembagian dividen itu. Jadi bagi mereka yang cuma mengejar dividen, perhatikan untuk gerakan jangka pendek mungkin momentum ini menarik ya, tetapi ada potensi ketika nanti X date itu juga terjadi pelemahan. Maka perlu diperhatikan jangan sampai lengah bahwa ketika sebelum X date itu bisa dicari untuk exit bagi mereka yang memanfaatkan pergerakan harga saja. Tapi bagi yang mereka memang mau mendapatkan dividen dan untuk simpan jangka menengah panjang masih cukup baik. Baik, berapa target Astra kira-kira dari CSA Institute? Untuk pergerakan kondisi saat ini untuk momentum bisa sangat mungkin masih realistis untuk ada pergerakan sampai 6.600 ya, di 6.500, 6.600 itu masih sangat mungkin untuk terjadi pergerakan, sementara masih terjadi optimisme dan euforia momentum mengenai dividen yang cukup besar. Oke, Pak Arya, tadi kan Anda merekomendasikan termasuk ADMR ya, dengan 1290 support, resisten terdekat 1500. Pagi ini ADMR masuk top losers, namun memang masih di atas posisi support yang Anda berikan, di 1305 dengan pelemahan 2,6%. Boleh mulai cicil beli atau tunggu di support saja? Ya, boleh mulai cicil beli. Jadi kondisi yang sering terjadi itu adalah ketika kita mengetahui batasannya gitu ya, area supportnya di mana, itu biasanya para investor juga secara psikologis waktu turun nggak berani beli karena takut turun terus gitu. Tapi sedangkan kalau udah naik juga takut belinya kemahalan ya, jadi sehingga ragu-ragu dan cenderung tidak memulai gitu investasinya. Oleh karena itu perlu disadari bahwa ketika mendekati level support gitu, itu bisa dilakukan akumulasi beli ya, tapi dengan risiko yang terukur berarti ya, dibandingkan kalau kita ketika harga sedang rally agresif kemudian juga kita agresif membeli gitu, itu resikonya tentu membesar ya. Jadi yang nggak usah khawatir ketika ada pelemahan harga, itu adalah kesempatan untuk mendapatkan pembelian dengan nilai yang lebih menarik. Singkat saja Pak Arya, bagaimana mencermati bahwa pelemahan ini adalah kesempatan untuk melakukan pembelian di harga yang menarik, jangan sampai malah turun lebih jauh lagi gitu? Ya, jadi karena kita sudah mengetahui di level mana itu merupakan area supportnya, maka kita bisa menghitung. Jadi misalnya dengan kondisi harga sekarang ke 1290 itu sejauh mana, ya, sehingga nanti kita bisa melihat tuh apakah 1290 ini merupakan satu level yang bertahan dan kemudian terjadi upside lanjutan. Tapi jika terjadi pelemahan kembali atau market masih didominasi rasa pesimis, ya itu kita bisa melikuidasi dengan resiko yang lebih terukur. Baik, berarti harus disiplin begitu ya, begitu target supportnya sudah jebol ya udah. Cut loss dulu atau keluar dulu ya. Oke. Ya, betul sekali. Pak Arya, terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Tapi keputusan investasi lagi-lagi kami informasikan kembali ke tangan Anda, pemirsa ya. Terima kasih Pak Arya, selamat pagi. Selamat pagi, Brisa.